Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Anggriani dengan NIM 24022159 dari Prodi PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penulisan karya tulis ilmiah. Penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu sangat penting karena berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan untuk menyampaikan pesan beserta untuk berargumentasi. Yang kedua ada ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri-ciri karya tulis ilmiah ini terbagi menjadi 7. Yang pertama ada sistematis. Yang dimaksud dengan sistematis ini yaitu tersusun dengan pola yang baku hingga topik dan subtopiknya berkaitan. Yang kedua ada logis. Yang dimaksud dengan logis ini yaitu karya ilmiah harus sesuai dengan akal yang sehat agar si pembaca mudah memahami dan mencerna apa yang kita buat. Yang ketiga ada objektif. Yang dimaksud dengan objektif ini yaitu berlandaskan teori. Contohnya yaitu membuat skripsi, karena skripsi ini dibuat berdasarkan fakta dan data dari hasil analisis kita. Yang keempat ada faktual. Faktual ini yaitu ditulis berdasarkan fakta, tidak mengada-ngadakan atau berpendapat secara pribadi. Yang kelima ada reproduktif. Reproduktif ini yaitu dapat diterima dan dimaknai oleh si pembaca. Yang keenam ada argumentasi. Yang dimaksud dengan argumentasi ini yaitu teorinya benar, sahih, dan relevan. Yang dimaksud dengan sahih ini yaitu sah, sempurna, dan benar. Yang ketujuh ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ini yaitu ditandai dengan pemilihan kata yang bersifat impersonal, baku, dan efektif. Yang ketiga ada urgensi publikasi karya tulis ilmiah. Urgensi publikasi karya tulis ilmiah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kebutuhan untuk menyebarluaskan pengetahuan atau temuan baru yang menemukan publikasi agar informasi dapat diakses. Yang kedua ada relevansi atau aktualitas. Relevansi atau aktualitas ini adalah penelitian terkait dengan isu-isu terkini atau masalah yang mendesak. Yang ketiga ada peningkatan karir akademik. Dalam lingkungan akademik terdapat tekanan untuk mempublikasikan karya secara rutin. Publikasi dan review ini adalah publikasi kemungkinan penelitian untuk dievaluasi atau diverifikasikan oleh komunitas ilmiah. Nah, yang keempat ada fungsi dan manfaat karya tulis ilmiah. Fungsi terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu fungsi pendidikan, di mana menulis karya ilmiah ini akan memberikan pengalaman dan pelajaran berharga bagi penulisnya, karena si penulis akan mampu berpikir dan menulis dan mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya. Yang kedua ada fungsi penelitian. Yang dimaksud dengan fungsi penelitian itu untuk dunia penelitian, artinya karya tulis ilmiah yang ditulis berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga berguna bagi seseorang peneliti. Yang kedua ada manfaat karya tulis ilmiah. Manfaat karya tulis ilmiah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada melatih keterampilan membaca efektif. Manfaat membaca efektif dalam karya ilmiah ini yaitu mampu menguasai isi teks secara lengkap dan mengetahui latar belakang ditulisnya teks tersebut. Yang kedua memperluas pengetahuan cakrawala ilmu pengetahuan. Karya tulis ilmiah ini dapat memperluas cakrawala ilmu pengetahuan karena karya tersebut dapat mengemukakan kebenaran sistematis, metodologis, dan konsisten. Yang kelima ada jenis-jenis karya tulis ilmiah. Jenis-jenis karya tulis ilmiah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada artikel ilmiah, karya yang berisi pendapat tentang suatu topik atau masalah yang diteliti. Yang kedua karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer ini adalah karya ilmiah yang terdiri dari esai, artikel, dan opini. Karya ilmiah populer diungkapkan secara ringkas. Yang ketiga ada karya ilmiah semi formal. Karya ilmiah ini mengikuti kaidah, bentuknya bisa berupa laporan atau makalah. Yang keempat karya ilmiah formal. Karya ilmiah formal ini adalah karya ilmiah yang harus memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap. Baiklah, sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.